Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya setelah kita udah menunggu film DCU yang satu ini sebagai penutup saga Snyderverse, akhirnya The Flash sudah bisa kalian saksikan di bioskop kesayangan kalian. Dan ini adalah awal transisi dari DCU ke DCU-nya James Gunn yang akan siap dirilis tahun ini dengan proyek pertama mereka, yaitu Blue Beetle, yang akan siap dirilis pada bulan Agustus tahun 2023 ini ya. Nah, sekarang di video ini kita akan jelaskan mengenai ending dan post credit yang ada di film The Flash ini. Oke, sebagai peringatan, kita akan kasih spoiler alert karena video ini akan mengandung berbagai macam spoiler berat dari visi film The Flash ini ya. Jadi buat yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu filmnya bioskop. Baru habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown lengkap dari kita ya. Tapi buat yang udah nonton, oke, langsung kita sikat cuy. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, ending dari The Flash jujur aja bikin kita mind blowing up banget. Tapi terkecuali buat kita yang udah pernah menonton versi animasinya, versi komiknya, bahkan versi CW seriesnya, yang dimana endingnya selalu memperlihatkan perubahan yang signifikan pada multiverse DC akibat ulah Barry Allen yang telah mengubah masa lalu untuk menyelamatkan ibunya dari kematian. Singkatnya adalah sudah sekian lamanya ayah Barry yaitu Henry Allen mendekam di penjara Iron Heights karena dituduh sebagai pembunuh istrinya sendiri yaitu adalah Nora Allen selama 14 tahun lamanya. Dan di akhirnya diajukan banding mengenai kasus tersebut. Nah, Barry yang udah tahu bahwa bapaknya nggak bisa dibebaskan, akhirnya dia memiliki rencana untuk kembali ke masa lalu dan membatalkan kejadian kematian ibunya yang terbunuh secara misterius. Tapi sebelum dia melakukannya, dia konsultasi terlebih dahulu kepada Bruce Wayne versi Ben Affleck, yang dimana dia mengatakan bahwa jika dia merubah masa lalu, maka seluruh masa depan dan masa lalu dalam satu garis timeline akan hancur dan berubah. Tapi Barry tidak memperdulikannya. Lalu akhirnya dia melakukan perubahan tersebut dengan cara kembali ke masa lalu dan mengambil sekalian tombak yang ada di supermarket ketika ibunya sedang belanja. Karena dalam garis timeline DCU yang seharusnya, gara-gara kalian tombak ilah, ibunya lupa untuk membeli di supermarket. Maka dari itu yang menyuruh Henry Allen suaminya untuk membelinya kembali di supermarket, sementara ibunya sedang memasak di rumah. Dan tiba-tiba terjadilah pembunuhan yang sangat misterius itu. Dan pertanyaan sekarang adalah, siapa yang membunuh ibu Barry Allen ini? Karena di film The Flash ini masih dibuat gantung siapa pembunuh ibunya ini. Nah, kalau kita udah ambil dari komiknya sendiri ya, sebenarnya itu udah jelaskan bahwa yang membunuh ibunya Barry Allen itu adalah Reverse Flash, musuh abadi dari The Flash yang dari masa depan, yang merupakan seorang mantan idola The Flash yang bernama Eobard Thawne, yang pertama kali muncul di komik The Flash volume 4 issue nomor 40 yang dirilis pada tahun 2015. Nah, sebenarnya dia berasal dari abad ke-30 di masa depan, di mana saat itu dia menjadi fans berat bagi The Flash, hingga di universe-nya dia memiliki Flash Museum. Nah, di Flash Museum itu ada banyak banget cerita tentang The Flash, mengenai apa aja kostumnya, peralatannya apa aja, dan siapa aja villain-villain yang pernah dirapi selama beberapa tahun tersebut. Semuanya lengkap kecuali alter ego-nya. Mereka semuanya nggak ada yang tahu bahwa si Barry Allen itu adalah The Flash selama ini. Nah, Eobard Thawne yang saat itu terobsesi dengan The Flash, akhirnya dia mencuri berbagai macam peralatan The Flash seperti cincinnya dan kostumnya. Lalu dia menyambarkan dirinya sendiri dengan petir agar dia bisa menjadi seperti The Flash. Dan ternyata usahanya berhasil dan dia menjadi seorang speedster sama seperti The Flash yang semua orang kagumi di masa depan itu ya. Dan akhirnya si Eobard Thawne ini sebagai ilmuwan yang sangat cerdas, dia memanipulasi Speed Force agar dia bisa kembali ke masa lalu untuk membunuh The Flash, sehingga dia bisa membuang keberadaan The Flash dari sejarah. Dan jadilah dia Reverse Flash yang disambut oleh banyak orang sebagai pahlawan. Well, itu adalah rencana awal dari Eobard Thawne sendiri. Tapi ternyata rencana ini ketahuan oleh The Flash dari masanya.
Dan mereka pun bertarung dengan begitu hebat hingga mereka berdua pun kembali ke masa lalu dan dia bertujuan untuk membunuh Barry Allen yang masih kecil. Tapi upayanya selalu dihalangi oleh The Flash dari masa depan dengan menyelamatkan keluarganya. Nah, karena Reverse Flash kesal, maka dari itu dia membunuh ibunya Barry Allen dengan pisau dan memfitnah ayah Barry yaitu Henry Allen atas kasus pembunuhan tersebut. Dan sebenarnya upaya ini berhasil di mana Barry akan tumbuh sebagai orang yang penuh akan dendam karena sudah kehilangan kedua orang tuanya. Dan The Flash gak akan tercipta di masa depan. Itu dari pikiran si Ubertalk ini. Tapi ternyata ketika Reverse Flash akan kembali ke masanya, tiba-tiba dia kehilangan energi Speed Force-nya dan dia terjebak di abad ke-20 dan terpaksa menyamar sebagai orang lain sambil dia mencari cara bagaimana bisa dia keluar dari zaman itu untuk bisa kembali ke masa depan, tepatnya di abad ke-30. Sebenarnya ini udah akurat komik banget ya bahwa Reverse Flash adalah pelaku di balik pembunuhan ibunya Barry Allen. Karena ibunya di film ini diceritakan bahwa dia juga ditusuk oleh pisau, sama seperti yang terjadi pada komiknya dan juga versi CW seriesnya. Dan ternyata Eddie Muschietti sebagai sutradaranya sudah confirm bahwa pelakunya adalah Reverse Flash diri, yang keberadaannya akan ditunjukkan di sequel The Flash nanti, yang akan berfokus pada pertarungan The Flash dan Reverse Flash. Karena Barry ini udah mantap dengan pendiriannya, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan time travel demi menyatukan keluarganya kembali. Jadi Barry ketika dia melakukan time travel ke masa lalu, dia mengambil sekali tomat itu ke dalam keranjang belanja ibunya agar pembunuhan itu tidak terjadi. Namun ketika dia udah berubahnya, alhasil timeline menjadi kacau dan tiba-tiba Barry Allen bertemu dengan sosok entitas Mr. jahat yang bernama Dark Flash, yang dimana Dark Flash ini menendang Barry Allen keluar dari Speed Force dan masuk secara nggak sengaja ke universe Flashpoint yang ia ciptakan. Alhasil dia bisa melihat bahwa ibunya masih hidup dan bapaknya gak dipenjara seumur hidup seperti yang ia alami dalam timeline utama. Namun yang bikin dia kaget adalah dia bertemu dengan doppelgangernya sendiri alias kembarannya, yang seharusnya ini gak terjadi karena dia masih mengira bahwa dia ini masih berada di timeline masa lalu. Tapi setelah dia udah cek, ternyata ini adalah universe yang berbeda yang udah pernah ia alami sebelumnya, Pak. Jadi dia kayak menciptakan sebuah timeline alternatif yang dimana itu karena ulahnya sendiri dan akhirnya semua berubah total. Oke, kita akan sebut sebagai Barry Allen versi alternatif ini, kita sebut sebagai Young Barry ya, biar gampang nyebutinnya. Setelah itu Young Barry dan Barry Allen versi utama ini akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk mengatasi masalah Barry Allen versi utama dengan cara mencari anggota Justice League yang lainnya, karena dia masih mengira di universe ini JL itu masih ada, Pak. Nah, jadi mereka itu masih berusaha mencari lah ya. Namun sebelum itu terjadi, Barry versi utama ini menyarankan kepada Young Barry untuk pergi ke Star Labs karena disitulah dia mengalami sebuah kecelakaan tersambar petir di tanggal 29 September yang dimana ini juga terjadi saat dia masih remaja di timeline utama DCU. Dan alhasil Young Barry berhasil menambahkan kekuatannya sebagai speedster, namun Barry versi utama malah kehilangan kekuatannya. Dan alhasil Barry Allen versi utama ini mengajarkan semua teknik bagaimana menjadi speedster kepada Young Barry yang baru aja menambahkan kekuatannya sebagai speedster. Ditambah lagi dalam event Flashpoint ini, Barry Allen versi utama mendapati bahwa kejadian Black Zero akan terjadi dengan dia melihat di sebuah berita bahwa General Zod telah manipulasi semua jaringan televisi yang ada di belahan dunia, bahwa dia akan datang untuk menjemput salah satu rasnya. Yang kita tahu sebenarnya dia mencari Superman, namun karena Superman ini nggak ada di realitas Flashpoint ini, jadi yang dia cari adalah Supergirl alias Kara Zor-El yang keberadaannya masih tidak diketahui. Dan di sini terungkap bahwa Barry Allen versi utama ini pernah berada di event Black Zero di Metropolis, tepatnya di film Man of Steel tahun 2013 ketika invasi General Zod mengubah bumi menjadi Krypton kedua. Jadi udah fix ya, ada 3 karakter superhero yang ada di kejadian tersebut. Yang pertama adalah Superman alias Clark Kent yang dimana dia menjadi protagonis utama yang dimana dia menyerang General Zod di sana. Yang kedua ada Bruce Wayne yang menyelamatkan semua karyawannya yang ada di Wayne Enterprises yang sudah runtuh. Yang ketiga ada Barry Allen yang dimana dia memakai sebuah kostum prototipenya untuk menyelamatkan anak kecil yang sedang terjebak dalam kejadian Black Zero tersebut, Pak ya. Memang sih kalau kita udah ngomongin event Black Zero di DCU itu udah jadi event paling mengerikan dan jadi titik temu untuk semua anggota Justice League yang terlibat. Dan itu memang sudah dinotis oleh Bruce Wayne sebelumnya, bahwa karena event itulah dia bisa paham bahwa dunia itu ada banyak banget manusia super, bukan cuma dia doang sebagai vigilante. Karena yang kita tahu Bruce Wayne itu ketika itu udah sampai ke versi tuanya di DCU,
dia tuh selalu menganggap bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan satu kota dan hanya dialah yang mampu menyelamatkan semua orang. Tapi ternyata setelah di event Black Zero itu, dia jadi paham bahwa ada berbagai macam manusia-manusia super yang ada di belahan dunia. Makanya itulah dia bisa membentuk anggota Justice League yang udah kita lihat di film Batman v Superman Dawn of Justice. Setelah itu, kedua PRL ini mendatangi kediaman Bruce Wayne karena ternyata dalam Flashpoint ini Batman itu eksis di sana. Tapi setelah dia mendatangi Wayne Manor, ternyata Bruce Wayne yang ia cari bukanlah versi Ben Affleck, melainkan versi Michael Keaton yang menemukan mereka di dalam dapur pribadinya. Lalu setelah PRL ini menceritakan semua pokok permasalahannya tentang Zod yang akan menginvasi bumi, akhirnya Bruce Wayne bersedia untuk membantu mereka. Mengingat ini bukanlah hanya masalah dunia aja, melainkan seluruh multiverse juga menjadi ancaman. Nah, di sini gua akan jelaskan terlebih dahulu mengenai timeline yang dijelaskan oleh Bruce Wayne versi Michael Keaton ini. Sebenarnya timeline dalam DCU ini diibaratkan seperti sebuah spaghetti yang kalau ini akan kita rubah dikit aja, maka semuanya akan ikutan berubah. Sama halnya dengan timeline dan multiverse. Jika PRL ini berusaha untuk mengubah masa lalu, maka perubahan itu nggak hanya bertambah pada masa depan aja, tapi juga masa lalu dan juga keseluruhan timeline. Artinya gak ada tuh yang namanya timeline bercabang. Semuanya literally sudah hancur jika ada perubahan sekecil apapun untuk seorang yang melakukan time travel. Jadi ini nggak seperti MCU ya, dimana kalau di MCU kalau ada satu orang yang terdampar di timeline masa lalu dan melakukan sebuah perubahan, maka akan tumbuhnya cabang timeline dan timeline utama masih tetap akan eksis. Makanya ada TVA yang menjaga garis timeline yang waktu itu dipimpin oleh He Who Remains alias variannya Kang the Conqueror. Tapi tidak dengan di DC Universe. Jika ada seorang yang udah mengacaukan timeline dengan cara berubah masa lalu atau masa depan sekecil apapun itu, maka sejarah yang ia tahu semuanya akan berubah dan hancur total. Dan sebenarnya perubahannya nggak jauh-jauh amat sih, tapi tampaknya akan jadi lebih mengerikan lagi. Maka itulah yang membuat The Flash ini ketika dia merubah masa lalu, maka sejarah yang ia ketahui berubah total dalam Flashpoint yang ia ciptakan akibat ulahnya sendiri. Nah, kalau di DC Universe, pasukan yang menjaga alur waktu itu sebenarnya ada, yaitu namanya Time Master alias penguasa waktu yang lokasinya berada di luar garis timeline yang bernama Vanishing Point yang mereka ini sudah ditunjukkan dalam series Legends of Tomorrow di CW. Selanjutnya, untuk Bruce Wayne versi Michael Keaton ini sudah confirm bahwa ini adalah Batman yang berbeda dari yang udah pernah kita lihat di film Batman tahun 1989 dan Batman Returns tahun 1992 yang pernah digarap oleh Tim Burton dulu. Karena sekali lagi setting waktunya ini adalah Flashpoint, yang mana ini adalah timeline yang sudah dibuat oleh Barry Allen karena ulahnya sendiri alias sebuah timeline penyimpangan lah ya. Sedangkan Bruce Wayne versi Michael Keaton yang asli sudah dikonfirm oleh CW di Crisis on Infinite Earths bahwa dia berada di Earth 89. Jadi memang udah beda ya, walaupun pemerannya sama-sama Michael Keaton, tapi ujung-ujungnya bawa fan service juga sih pak. Gitu. Nah, ketika dia akan berhadapan langsung dengan Dark Flash, sebenarnya banyak sekali cameo yang bermunculan dan itu akan gua bahas di next content aja ya. Karena ada begitu banyak cameo dari franchise DC, baik dari animasi, film jadul, bahkan semua seriesnya mereka udah diperlihatkan pak. So di video ini kita fokus ke ending dan post credit scene-nya aja ya. Akhirnya Bruce Wayne versi Michael Keaton ini menyetujui kesepakatannya dengan Barry dan membantunya untuk menjemput Superman yang ia yakini ada di universe tersebut. Ternyata setelah mereka udah tahu bahwa dia berada di sebuah penjara pihak pemerintah Rusia, akhirnya mereka bukan menemukan si Clark Kent, tetapi mereka menemukan sosok Kryptonian yang lain, yaitu Kara Zor-El alias Supergirl yang kita ketahui bahwa dia adalah sepupu dari Kal-El dari Krypton alias sepupu dari Superman lah ya. Dan ini sudah dijelaskan di versi filmnya bahwa seharusnya yang selamat itu adalah dua orang setelah insiden di planet Krypton, yaitu Kal-El dan juga Kara Zor-El. Tapi ketika port mereka itu akan terjun ke bumi, tiba-tiba portnya Kal-El itu telah dihancurkan oleh General Zod, sehingga Kal-El tewas ketika dia masih bayi dalam pesawatnya tersebut. Makanya itulah yang menjelaskan kenapa Kryptonian itu hanya ada Supergirl aja di timeline Flashpoint ini, sedangkan Superman-nya nggak ada pak. Nah di situ ya. Sedangkan kalau dalam timeline versi DC yang aslinya, ketika insiden Krypton terjadi, yang selamat itu adalah Kal-El dan juga Kara Zor-El. Namun potnya Kara ini ketahan di sebuah black hole sehingga potnya Kal-El sampai duluan ke bumi dan potnya Kara ini ngambang selama beberapa menit pak ya.
Tapi ketika si Project Cars itu udah sampai ke bumi, dia diselamatkan oleh sepupunya yang ternyata sudah dewasa dan dia sudah berubah menjadi Superman. Lalu karena ini dititipkan ke sebuah keluarga agen yang sudah lama bekerja dengan Superman, yaitu keluarga Danvers. Karena akhirnya diadopsi oleh mereka selama bertahun-tahun lamanya sebagai Kara Danvers. Oke, lanjut ke versi filmnya ya. Akhirnya Kara berhasil diselamatkan dari penjara Rusia dan dia baru mengetahui jikalau keberadaannya sudah ditemukan oleh Jenderal Zod yang ternyata selama ini mencari Kara Zor-El. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana Kara bisa mengenal Jenderal Zod ini? Sebenarnya dalam komiknya sudah diperlihatkan bahwa ketika Zod dan Brainiac itu bekerja sama untuk menghancurkan planet Krypton, Kara ini adalah saksi hidup di mana dia itu udah melihat bagaimana semua rakyat itu mati, bagaimana Zod itu mengkudeta semua pemerintahan planet Krypton, dan dia juga melihat ada pesawatnya Brainiac yang udah menghisap semua orang-orang yang ada di kota Kandor, tepatnya di planet Krypton. Ya, jadi dia itu adalah saksi hidup yang udah tahu mengenai kehancuran planetnya sendiri, dan dia udah tahu bahwa Zod ini berusaha untuk mengambil alih pemerintahan planet Krypton. Makanya di sini ketika Kara berhadapan langsung dengan Zod, dia benar-benar emosi parah karena dia adalah saksi hidup dari semua kejadian yang ada di Krypton. Dan sebenarnya tugasnya adalah untuk menjaga adik sepupunya Kal-El, karena itu adalah amanah dari keluarganya. Tapi terungkap bahwa Kal ini sudah dibunuh oleh Jenderal Zod ketika dia belum mencapai atmosfer bumi. Dan hal inilah yang membuat si Kara ini memiliki rasa yang haus akan dendam untuk membunuh Jenderal Zod. Nah, emosi seperti ini sebenarnya membuat kita callback ke film Man of Steel, di mana Superman ketika dia akan melindungi beberapa warga yang terjebak akibat laser dari Zod yang menelan mereka, akhirnya Superman mematahkan kepala Zod dengan kedua tangannya sendiri karena dia sudah marah banget kepada Zod yang sudah membunuh jutaan orang di bumi karena invasinya tersebut. Sebenarnya ini yang bersama dengan versi komik Flashpoint-nya, di mana yang seharusnya eksis itu adalah Superman, yang dimana dia dalam realitas Flashpoint versi komiknya dia mendarat di negara Rusia dan dia dijadikan sebagai bahan subjek percobaan oleh pemerintah hingga dia menjadi kurus kering dan gak berdaya karena dia gak mendapatkan energi sinar matahari sebagai sumber kekuatannya. Nah, di film ini kenapa dia dirubah menjadi Supergirl agar supaya fans awam juga bahwa apa yang mereka lihat ini dalam film The Flash ini sebenarnya adalah timeline alternatif, bukan timeline DCU yang kita tahu ya. Jadi biar lebih paham aja ya buat orang-orang yang nggak terlalu ngikutin seperti itu. Dan ketika di final battle, sayang banget Supergirl dan Batman Keaton ini terbunuh. Dan itulah yang membuat si Young Barry ini ketika dia melihatnya, dia merasa bersalah. Dan karena hal itulah, maka Young Barry ini memutuskan untuk kembali ke masa lalu lagi dan berusaha menyelamatkan Kara dan Bruce yang sempat bertarung menghadapi pasukan Zod. Namun sayangnya segala upayanya itu sia-sia dan malahan membuat semua cabang timeline dan sejarah ini makin hancur lagi dan makin kacau karena ulah Young Barry yang terus mengacaukan timeline. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Dark Flash yang ternyata dia adalah Young Barry versi masa depan yang dimana usianya sudah mulai tua. Alasan kenapa Young Barry itu udah menjadi Dark Flash di masa depan nanti karena dia sudah berusaha jutaan kali untuk menyelamatkan Kara dan Bruce, namun usahanya gagal total dan akhirnya dia menjadi gila dan terobsesi dengan Speed Force dan juga berubah semua timeline. Sebenarnya ini adalah Easter egg ke karakter antagonis di The Flash, yaitu Future Flash alias Barry Allen dari timeline alternatif masa depan yang pertama kali muncul di komik The Flash volume 4 issue nomor 30 yang dirilis pada tahun 2014. Nah, kalau di versi komiknya sendiri, Barry Allen ini adalah versi timeline alternatif yang berlokasi di masa depan, yang dimana dia diceritakan bahwa dia sudah berkali-kali ingin menyelamatkan Wally West alias The Flash generasi ketiga yang sudah terbunuh. Nah, alhasil karena ulahnya sendiri, Barry Allen menjadi gila dan dia sangat terobsesi dengan mengubah timeline dan sejarah dan berubahlah dia menjadi Future Flash dengan kostum berwarna hitam dan petirnya sudah berwarna putih. Dan dia juga pernah muncul di versi CW, tepatnya di The Flash season ketiga, tapi namanya dirubah, yang dimana dia namanya bukan Future Flash, yaitu Savitar. Nah, dan sebenarnya nama Future Flash ini sudah pernah ia sebutkan di The Flash season ketiga episode ke-23 ketika The Flash versi utama bertemu dengan Future Flash ini yang menyamar menjadi Savitar. Itu kan bisa lihat aja di The Flash season ketiga yang temanya udah Flashpoint seperti itu ya. Nah, kalau di versi film The Flash itu berbeda banget, di mana dia menjelma menjadi Dark Flash, yang dimana nama Dark Flash ini sebenarnya nggak ada dalam komik. Adanya adalah
adalah Black Flash, yang merupakan sosok entah Speed Force yang memiliki tugas untuk mengeksekusi semua para speedster yang ada di berbagai macam multiverse karena melanggar aturan. Nah, aturan sebenarnya nggak boleh dilanggar dalam Speed Force itu adalah bahwa semua speedster itu mereka tuh nggak boleh melakukan time travel ke berbagai macam timeline. Lalu yang kedua, mereka nggak boleh menjelajah ke berbagai macam universe lain. Jika hal itu mereka langgar, maka itu bisa menyebabkan hancurnya multiverse timeline DC. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Barry Allen versi DCU ini. Makanya gue langsung mengira bahwa ini adalah perwujudan dari Black Flash versi komiknya. Ternyata bukan, Pak ya. Dan ini bikin plot twist sih buat kita yang udah pernah menikmati komiknya ya, oke? Nah, setelah The Flash baru tahu bahwa tindakannya itu udah merusak segala macam multiverse timeline DC, akhirnya dia kembali ke masa lagi dan dia mengembalikan kalian tomat itu ke asalnya. Namun, coba kalian perhatikan bahwa kalian itu Barry letakkan di rak atas. Padahal dalam timeline aslinya Henry L itu ambil kalanya itu di bawah, sehingga itulah yang membuat pengadilan itu gak bisa mengkonfirmasi bahwa dia gak terlibat dalam pembunuhan istrinya itu, yaitu Nora Allen. Namun ternyata Barry merubahnya lagi dan alhasil pengadilan memutuskan untuk membebaskan Henry Allen dari segala tuntutan, dan itu membuat Barry Allen ini merasa senang sekali karena ayahnya bisa bebas dari vonis tersebut. Ternyata pas Barry Allen ini keluar dan ketika dia dihubungi oleh Bruce Wayne, ternyata Bruce Wayne-nya berbeda lagi, yang dimana Bruce Wayne kali ini diperankan oleh George Clooney, yang gue yakin kalian anak tahun 90-an atau lebih lawas lagi pasti kaget dan nge ketika ngeliat dia bahwa dia adalah Batman versi alternatif yang pernah muncul di film Batman and Robin garapan Joel Schumacher yang dirilis pada tahun 1997, yang dikenal sebagai Batman berputing karena kostumnya ada putihnya, Pak. Aduh, ini dia siapa sih ini? Jujur ya, gue ketika ngeliat dia pertama kali kagak sejadi-jadinya, Pak, anjir. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa Bruce Wayne beda lagi? Nah, sebenarnya ini udah dijelaskan oleh Bruce Wayne versi Keaton bahwa jika Barry ini udah melakukan flashpoint, maka kemungkinan untuk berubahnya masih tetap bisa. Cuma dampak dari kesalahan ini akan selalu mengikuti takdirnya. Dimana ketika Barry Allen ini memperbaiki flashpoint dan dia mengira bahwa semuanya itu sudah kembali ke sedia kala, ternyata dia melihat banyak sekali perubahan yang membuat dia makin menyesal dengan perbuatannya dengan flashpoint. Ya seperti contoh keadaan Bruce Wayne di versi ini aja udah berbeda, ya dimana di timeline DCU yang asli Bruce Wayne-nya adalah Ben Affleck, tapi ternyata setelah dia tuh udah memperbaiki flashpoint dan dia udah memperbaiki semuanya, ternyata ini makin kacau lagi, Pak. Ini mana Bruce Wayne-nya adalah versi George Clooney. Jadi ini sebenarnya adalah penyimpangan lagi yang jauh lebih kacau lagi. Meskipun alur ceritanya masih sama dengan versi DCU, cuma Bruce Wayne-nya berbeda. Makanya kalau kalian lihat di film itu ketika Bruce Wayne versi George Clooney ini keluar, dia itu juga aneh. Loh, kok lu gak kenal gua? Kita kan udah rekanan bareng nih, kok lu masa gak kenal gua sih? Nah, itu adalah Barry Allen doang yang tahu mengenai kejadian itu, karena dia tuh adalah pelaku utama di balik terciptanya Flashpoint dan hancurnya semua timeline dan multiverse DC ya. Sehingga yang sadar itu cuma Barry Allen doang, tapi semua orang-orang yang ada di universe itu, mereka tuh nggak sadar bahwa universe itu sudah ke reset. Oke, seperti itu ya. Dan ini bahkan jauh berbeda dengan apa yang ada di komik, di mana sana setelah The Flash itu udah memperbaiki semuanya, yang berubah itu hanyalah origin dari semua para karakter DC. Seperti contoh sebelum Flashpoint, kedua orang tua Bruce Wayne yang kita tahu di mana orang tuanya ini terbunuh oleh seorang perampok yang bernama Joe Chill yang merupakan anak buah langsung dari Carmine Falcone. Tapi setelah Flashpoint dan perbaikannya, di mana kedua orang tua Bruce Wayne ini dibunuh oleh Joker. Nah, udah beda kan ya? Nah, jadi yang berubah itu hanyalah origin karakternya saja, dan sejarah masa depan itu juga makin berubah. Nah, kalau di DCU The Flash ini setelah dia udah memperbaiki timeline, maka gue bisa simpulkan bahwa ini adalah DCU James Gunn, karena secara cerita masih nyambung, tapi akan ada banyak sekali perubahan yang terjadi yang gak disadari oleh mereka semua. Cuman Barry Allen yang tahu akan hal ini, dan kemungkinan ini akan nyambung kepada film Blue Beetle sebagai project karya DCU pertama dari James Gunn dan juga Warner Bros Discovery. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah Bruce Wayne versi George Clooney ini adalah Batman yang akan muncul di film Batman the Brave and Bold sebagai project utama dari DCU James Gunn? Well, jawabannya tidak, cuy. Karena James Gunn sudah confirm di Twitternya bahwa Bruce Wayne yang akan hadir di film Batman The Brave and Bold itu umurnya nggak terlalu tua kok, dan umurnya sekitaran 30-an. Dan by the way, aktor yang kita harapkan itu sampai sekarang itu adalah Jensen Ackles
Eccles yang menjadi Bruce Wayne alias Batman di DCU. Semoga aja ya, karena menurut gua itu udah kapasitasnya udah bagus, suaranya yang berat tuh udah bagus banget sebagai Bruce Wayne. Bahkan dia juga pernah main project di DC Universe. Apalagi buat yang udah paling lawas ya, dia tuh udah pernah main di seri Smallville, tepatnya di season keempat sebagai main antagonisnya. Dan dia juga menjadi pengisi suara sebagai Jason Todd alias Robin kedua di film Batman Under the Red Hood yang pernah dirilis pada tahun 2010. Dan juga dia pernah menjadi Batman di berbagai macam proyek animasi DC Amu yang dulu ya, seperti itu ya. Apalagi nanti di Batman The Brave and Bold ini akan menjadi debut pertamanya Damian Wayne alias Robin keempat, yaitu putra dari Bruce Wayne dan juga Talia al Ghul. Serta ini nyambung banget dengan diversi komik dan animasinya, di mana Bruce Wayne juga masih berumur 30 tahun ketika Damian pertama kali bertemu ayah biologisnya di Gotham ya. Well, jadi kayaknya bukan si Batman George Clooney sih. Mungkin ini masih penyimpangan, dan ini akan dijelaskan di film The Flash kedua atau enggak di project DCU yang lainnya ya, yang udah mengambil tema multiverse seperti ya. Well, kita tunggu aja ya. Apalagi Andy Muschietti sudah dikonfirm bahwa dia akan menjadi sutradara utama untuk film Batman The Brave and Bold. Sementara itu di post creditsnya itu menampilkan bahwa Barry Allen ini menceritakan semuanya kepada Arthur Curry mengenai ketika dia menciptakan Flashpoint. Namun Arthur Curry yang menanggapinya itu biasa aja karena dia lagi dalam keadaan mabok. Nah, kelihatan di sini Arthur Curry ini masih sama dengan di film Aquaman yang kita kenal di DCU, yang masih tetap diperankan oleh Jason Momoa. Dan dia sepertinya nggak terkena efek Flashpoint, sama seperti Batman yang udah berubah wajahnya ya Pak ya. Jadi kayaknya berubah itu hanyalah origin story-nya aja ya, yang sepertinya nggak sesuai dengan film Aquaman pertama yang pernah dirilis pada tahun 2018 lalu ya. Makanya sekarang semua pemerannya lagi di-shoot total Pak. Kalau kayak udah lihat di Twitternya Jason Momoa, bahkan di Instagram dia udah mengatakan, wow, di-shoot total. Dia lagi pakai makeupnya Aquaman segala macam. Aduh, di-shoot total guys, karena udah berganti kepala ya. Yang awal itu nggak ada James Gunn, yang sekarang tuh udah berganti James Gunn. Dan dia udah confirm bahwa Aquaman The Lost Kingdom ini setting waktunya adalah setelah Flashpoint. Makanya mereka tuh udah reshoot total Pak. Aduh, biar lagi. Jadi ya kita tunggu aja mengenai Aquaman Lost Kingdom, karena sepertinya yang gue yakin nih Aquaman and Lost Kingdom ini sepertinya mereka tuh akan mundur jadwalnya, karena mereka literally udah reshoot total besar-besaran Pak sekarang ini Pak. Aduh, sayang banget Pak ya. Jadi kita tunggu saja, semoga aja bagus dan gak mengecewakan. Nah, adegan ini ketika Barry itu menceritakan semuanya kepada si Arthur Curry, ini sebenarnya adalah callback ke ending komik Flashpoint-nya, di mana Barry ini ketika dia udah memperbaiki Flashpoint, si Barry itu menceritakan semuanya kepada Bruce Wayne alias Batman yang sedang memperbaiki senjatanya. Seperti itu. Well, jadi ada banyak banget ada callback yang membuat gue tuh sangat tepuk tangan banget sih dengan film The Flash yang satu ini, setelah gue udah menunggu 3 tahun lamanya Pak. Oke, itu cuma mengenai bahasan ending the post creditsnya dari film The Flash ini. Nah, untuk next kontennya, gua akan breakdown semua berbagai macam cameo penting yang hadir di film The Flash ini sebagai jembatan multiverse DC yang begitu ciamik Pak ya. Tunggu aja oke, karena ada begitu banyak referensi karakter yang sangat ikonik banget dari semua installment DC Universe, di seriesnya, animasinya, bahkan film jadulnya mereka juga masih ada. Bahkan ada project yang dibatalkan oleh WB dan mereka langsung menghadirkan dia di film The Flash ini sebagai cameo. Wah, siapa tuh? Nanti kita akan breakdown di konten terpisah, oke? Nah, sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian memiliki teori ataupun penjelasan yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!